Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita insyaallah taala Ahad ke-4. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita bisa mengamalkannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pembahasan tema kita yaitu 10 adab sehari-hari, saya ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, insyaallah ta'ala sebentar lagi kita akan memasuki bulan mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ini sekarang sudah tanggal 26, ya tinggal mungkin 4 harian lagi ya kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini bulan istimewa. Ya. Jadi bulan istimewa yang harus kita muliakan, yang harus kita optimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajar walayalin asar, demi waktu fajar dan demi 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari yang lebih mulia di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena di bulan Dzulhijjah ini terkumpul amal-amal ibadah yang mulia, berupa puasa, berupa salat Idul Adha, haji, umrah, kemudian juga ibadah kurban, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena ada hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Hari Arafah, hari kesempurnaan agama Islam, hari di mana Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan doa-doa hambanya dan mengampuni dosa-dosa hamba. Hari di mana Allah bangga kepada para hamba di hadapan para malaikatnya yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin aktsaru min an yu'tika Allahu fihi 'abdahu minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka daripada ya hari Arafah. Karena di hari itu Allah mendekat kepada hambanya, Allah bangga di hadapan para malaikatnya dan mengatakan kepada malaikat, madza arada haula, apa sih yang diinginkan oleh hambaku? Ya, artinya apa yang diinginkan oleh hambaku saya akan penuhi. Mereka ingin apa? Ya, maka ini menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah, lebih khusus yaitu hari Arafah. Juga karena ada hari ya penyembelihan, hari raya Idul Adha. Ada salat hari raya Idul Adha, ada ibadah kurban penyembelihan. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'zamul ayyami indawa yaumun nahri wa yaumul qar. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari raya Idul Adha, hari penyembelihan, dan hari Qar, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah. Intinya para bapak, para ibu, ya, para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita mempersiapkan diri, ya, tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah ini, ya, kita muliakan, kita sambut ya dengan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka perbanyak doa supaya kita dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah. Banyak doa supaya Allah memberikan kekuatan
dan kemudahan kepada kita supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah. Ya. Dan persiapkan ilmu, ya, agar kita semakin cinta dengan bulan Dzulhijjah dan agar kita bersemangat di bulan Dzulhijjah, ya, dan agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya sunnah, bimbingan ilmu agama berdasarkan dalil Quran dan sunnah. Kemudian hendaknya bagi kita juga memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang bulan Dzulhijjah ini. Karena apa? Karena yang bikin berat, malas kita beribadah itu faktornya, sebabnya adalah karena dosa-dosa kita. Maka perbanyak doa, perbanyak taubat, ya, perbanyak mempersiapkan diri dengan ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita bisa bertemu dengan bulan Dzulhijjah dan memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa berlomba-lomba di bulan Dzulhijjah, ya, mengisinya dengan amal-amal kebajikan. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan ngaji tentang 10 adab sehari-hari. 10 adab sehari-hari. Masalah adab, masalah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya. Karena adab seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, al-adabu unwanu sa'adatihi wa falahih. Adab itu adalah tanda kebahagiaan seorang hamba, ya, di dunia dan di akhiratnya. Wa qillatul adab unwanu saqawatihi. Dan tidak memperhatikan adab adalah tanda kesengsaraan seorang hamba. Makanya dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, Islam sangat perhatian tentang masalah apa? Adab, tentang masalah akhlak. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ya, Rasulullah SAW sering ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Jawab Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Ya, ini yang paling banyak masukkan orang ke surga. Apa itu? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua adalah wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Makanya kita jangan hanya cuma semangat beribadah, sholat, puasa saja, tapi kita juga harus mengiringinya dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang mulia. Jangan hanya baik hubungan kita dengan Allah, tapi kita juga harus baik hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Dua-duanya harus baik. Ya, salah kalau kita cuma baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja, tapi enggak baik hubungan dengan manusia. Salah juga kita baik sama manusia, tapi enggak baik sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih salah lagi, udah enggak baik sama Allah, enggak baik sama manusia. Ya, yang benar adalah dua-duanya. Kita baik sama Allah Subhanahu wa taala, salatnya, puasanya, hubungan kita dengan Allah kita perbaiki, juga kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, inilah orang-orang yang bahagia. Ya, kami ingatkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang ada dalam riwayat Bukhari, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang wanita. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia rajin sholat,
Bukan hanya sholat wajib saja, dia bahkan sholat malam. Biasanya orang abot ini sholat malam, dia sholat malam wahai Rasulullah. Kemudian puasa sunnah juga, bukan hanya yang wajib saja. Dia juga bersedekah, ya, semangat. Tapi dia suka menyakiti tetangganya. Dia nggak bisa mengontrol ucapannya. Kalau ngomong nyelekit, ya, melukai perasaan tetangganya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada baiknya wanita tersebut, dia di neraka. Kenapa? Karena dia cuma baik sama Allah saja, sama manusianya nggak baik. Ya, maka hendaknya bagi kita, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ya, berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan, terutama bagi kita yang sudah ngaji, ya. Sudah ngaji, tanggung jawab kita semakin besar karena orang itu akan memandang berbeda, ya, memandang berbeda antara yang sudah ngaji sama yang enggak ngaji. Coba kalau ada yang melakukan pelanggaran, terus orang tersebut orang biasa gitu, ya, orang akan bilang apa? Biasa, ya, saiki zamannya arek saiki, ya kan, anak zaman now, biasa. Tapi coba kalau itu yang udah ngaji, santri atau orang yang ikut pengajian, pemenang jenggoten, cadaran, wah, digoreng beritanya sampai gosong, ya, ya, jadi berita yang viral. Ya, begitulah. Ini merupakan tanggung jawab bagi kita semuanya, bahwa kita membawa nama baik, ya, nama baik para penuntut ilmu. Baik. Insyaallah ta'ala kita akan belajar tentang 10 adab dari buku yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin. Beliau punya buku Al-Adabul Asra, 10 adab, ya, 10 adab. Sebenarnya adab itu banyak, cuma kenapa kok 10? Karena ini yang paling sering kita butuhkan sehari-hari. Kalau membahas semua adab, ya butuh bertahun-tahun, ya, nggak mungkin sekali pertemuan. Tapi setidaknya 10 adab ini yang paling penting, yang paling sering dibutuhkan, ya. Oleh karenanya insyaallah ta'ala kita akan bahas 10 adab ini. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam hadaniyallahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq anna min a'zamil adabi asyaratan. Ya, setelah beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan ketahuilah. Dan kata ketahuilah itu menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan itu penting. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Contohnya surat Muhammad ayat 19. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Itu di situ pakai kalimat apa? Fa'lam, ketahuilah. Ya, kenapa? Karena isinya adalah tentang tauhid. La ilaha illallah itu penting. Demikian juga di sini, i'lam, ketahuilah. Ini berarti apa yang akan beliau sampaikan ini masalah yang penting. Karena ini masalah adab. Jadi masalah adab ini masalah penting. Setelah tentunya adalah apa? Masalah tauhid. Makanya sering saya sampaikan, ada 3 materi penting dalam bidang agama ini yang harus menjadi prioritas kita dalam belajar ilmu agama. 1, masalah tauhid. 2, masalah fikih. 3, masalah adab. Jadikan ini prioritas kita. Kalau ngaji ilmu agama, jadikan prioritas kita itu 3 ini. Karena ilmu itu kan banyak. Kita mau belajar semua ilmu, gak cukup waktu kita. Al-ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu itu banyak, sedangkan usia kita terbatas. Maka setidaknya prioritaskan 3 ini.
Pertama tauhid, ya, supaya kita menghadap Allah dengan tauhid yang benar, karena ini penentu nasib kita, apakah kita akan di surga ataukah di neraka. Yang kedua adalah ya fikih, supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, wudu benar, sholat dengan benar, puasa dengan benar, ya, zakat dengan benar, haji, jual beli, pernikahan, dan lain sebagainya. Itu dibahas dalam kitab fikih. Kemudian yang ketiga adab, ya, supaya hubungan kita dengan sesama manusia, dengan diri kita ini baik, ya. Maka pembahasan tentang adab ini penting. Ketahuilah, hadani Allah wa iyyaka, semoga Allah memberikan hidayah kepadaku dan kepadamu, li ahsanil akhlak, kepada akhlak yang baik. Ini doa dari penulis, ya. Makanya enaknya kalau belajar kitab itu kita didoakan sama ulamanya, ya. Ketahuilah, semoga Allah SWT, ya, memberikan petunjuk kepadaku dan kepadamu untuk menggapai akhlak yang mulia. Kita tinggal amin. Enak, ya, sing dongakno ulama, ya. Nah, kita aja kalau ada ustadz atau kiai doakan kita seneng, apalagi kalau seorang ulama yang mendoakan kita, ya. Nah, maka ini menunjukkan pentingnya doa, ya, pentingnya doa. Maka hendaknya bagi seorang orang tua, para ustadz itu mendoakan muridnya, mendoakan anak-anaknya, ya, karena para ulama, para ustadz itu sejatinya adalah orang tua kedua. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama ana bimanzilatil walid u'allimukum, saya itu kedudukannya seperti orang tua, ya, yang mengajarkan kepada kalian. Kalau orang tua dia memberikan makan dan minum untuk pertumbuhan kita, maka guru, ustadz itu, ya, memiliki jasa yang tidak kalah dari orang tua, karena dia memberikan nutrisi iman, nutrisi ilmu kepada kita yang bisa menumbuhkan keimanan dan membentuk karakter akhlak yang mulia pada diri kita. Anna min a'zamil adabi asyarah, bahwasanya adab yang paling penting itu 10. Ya, ada 10. Seperti tadi saya sampaikan, adab itu sebenarnya apa? Banyak. Cuma kenapa beliau cuma menyebutkan 10? Ini bukan pembatasan, bukan cuma terbatas pada 10 saja. Cuma satu, karena Islam sangat perhatian dengan 10 ini, dalil-dalilnya banyak. Yang kedua, karena ini yang paling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sering dibutuhkan. Segala sesuatu yang sering dibutuhkan maka perlu untuk kita pelajari, ya, untuk kita pelajari. Baik. Dan adab sumbernya ada 2. Sumber adab, kita kalau belajar adab itu sumbernya 2 yang jadi parameter, ya. Yang pertama adalah dalil Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua adalah urf, adat kebiasaan masyarakat setempat, ya. Jadi adat orang Indonesia misalkan, ya, itu bisa dipakai sebagai standar akhlak selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, ya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Makanya di antara kaidah dalam agama, al-ada muhakkamah, adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai hukum, bisa dijadikan sebagai hukum. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak anti total terhadap budaya, tradisi, atau apa istilahnya sekarang, kearifan lokal. Islam tidak anti secara total. Boleh-boleh saja kita melakukan tradisi, ya, budaya, selama patokannya adalah tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, baru tidak boleh kita pertahankan, ya. Karena setiap adat, setiap budaya, kearifan lokal, jika bertentangan dengan syariat, maka yang kita dahulukan adalah syariat.
Tapi kalau nggak bertentangan dengan syariat, silahkan. Ya, adat orang Indonesia itu ramah misalkan ya, menghormati yang lebih tua, ya, ya itu justru malah dianjurkan dalam syariat. Ya udah kita pakai, tidak mengapa untuk dijadikan sebagai ya standar dalam adab. Ya, maka ini penting bagi kita semuanya untuk menghiasi diri kita dengan adab. Lebih-lebih para bapak, para ibu ya, ikhwan, akhwat, tolong diperhatikan baik-baik. Akhlak dan adab ini punya pengaruh yang sangat besar dalam dakwah. Dalam dakwah. Orang kalau mau ikut dakwah sunnah, salah satu yang mendorong dia menerima dakwah sunnah itu adalah apa? Akhlak. Ya, melihat dari apa? Akhlaknya. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan pedang, bukan dengan perang, tapi dengan akhlak. Ketika para pedagang Gujarat Arab yang datang ke Indonesia, akhlaknya baik gitu kan? Ceritanya kan begitu. Ya, dagang, kemudian banyak orang kita ya tertarik dengan Islam yang ditawarkan, yang didakwahkan. Begitu juga kita, kalau kita mau mendakwahkan kepada orang, masyarakat dengan dakwah sunnah, jangan lupa akhlak. Karena ini punya pengaruh yang sangat besar. Ya, orang tidak melihat titel kita. Orang tidak melihat kepada gelar kita, keilmuan kita. Tapi yang mereka lihat adalah apa? Akhlak kita, tutur kata kita, perbuatan kita. Ya. Nah, kita bahas yang pertama, al-awwal, adab yang pertama, adab salam. Karena yang namanya orang dalam kehidupan ini sering ketemu, ya kan? Kata beliau, idza laqita musliman fasallim alaihi qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Adab yang pertama yaitu adab salam. Ketika kamu bertemu seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya, seraya mengatakan lafadznya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi kalian, rahmat Allah untuk kalian, kasih sayang Allah untuk kalian, wabarakatuh, dan keberkahan untuk kalian. Apa arti barakah? Al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang banyak dan terus menerus, itu namanya barakah. Wa in sallama alaika, kalau ada orang yang mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ini tentang adab apa ini? Salam. Ya, kita dianjurkan untuk menyebarkan salam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Salah satunya, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Dan Nabi SAW juga pernah mengatakan, wallahi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Apa itu? Afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ya, karena kalau kita menyebarkan salam, ini akan menjadikan kita saling apa? Mencintai, akrab antara satu dengan yang lain. Ya. Juga di antara keutamaan salam apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina
fasallama alaihi wa akhadha biyadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lainnya, ya demikian juga seorang akhwat apabila bertemu dengan akhwat yang lain, lalu dia mengucapkan salam kepadanya dan menjabat tangannya, rontok dosa-dosanya sebagaimana daun rontok dari pohonnya. Jadi kalau kita mengucapkan salam, ini akan membuat apa? Ya, membuat gugur dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita. Masya Allah, berarti keutamaan salam ini banyak sekali ya. Satu tadi apa? Itu adalah hak sesama muslim. Dua, ya, akan menjadikan kita saling mencintai. Ya, tiga, menggugurkan dosa-dosa. Empat, akan menjadi sebab bagi kita untuk masuk surga. Karena Nabi bersabda, ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, ya, sebarkan salam, sambung silaturahmi, salatlah malam di waktu orang lain banyak yang lelap tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Ya, baik. Intinya hendaknya bagi kita untuk bersemangat menyebarkan apa? Salam. Ya, kalau ketemu orang salam. Ya, sama tetangga salam. Gitu ya. Ini dianjurkan bagi kita supaya kita mendapatkan pahala. Ya, supaya kita mendapatkan pahala. Baik, idza laqita musliman, kalau kamu bertemu seorang muslim. Bertemu di sini mencakup dua. Baik bertemu secara langsung maupun tidak secara langsung. Bertemu secara langsung ya kalau kita ketemu ya, nyapa, ya, ketemu pas kajian atau pas ketemu di jalan dan sebagainya. Ketemu tapi tidak langsung, ya, seperti sekarang dari kejauhan nelpon, ya kan? Salam. Daripada halo, mendingan apa? Salam, supaya dapat, bukan berarti haram ya pakai halo itu, bukan. Ya, tidak haram, tapi nggak dapat pahala sebenarnya. Tapi kalau salam dapat pahala. Sama seperti kalau ketemu sampean klakson, tet tet. Nah, biasanya kalau ketemu kan pakai klakson tuh kalau sepeda motor. Ya, itu dapat pahala apa enggak? Enggak. Tapi kalau misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat pahala. Ya, makanya tadi kalau kamu bertemu seorang muslim maka ucapkan salam. Apa lafadznya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling sempurna. Tingkatan yang pertama yang paling sempurna. Tingkatan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi. Tingkatan yang ketiga, assalamualaikum. Nah, singkat padat. Nah, iya. Assalamualaikum. Nah, sampai situ tak boleh juga. Boleh. Tapi kalau misalkan lengkap sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini semakin bagus. Karena kalau assalamualaikum berarti satu doa, semoga keselamatan bagi kamu, didoakan selamat toh. Tapi kalau tingkatan yang kedua, kalau apa namanya, yang kedua assalamualaikum warahmatullahi berarti dua, selamat sama dapat rahmat. Ya, tingkatan yang pertama double tiga, selamat, rahmat, terus barokah. Makanya Pak, di dalam salam ini terdapat 3 macam doa yang kita butuhkan. Satu, didoakan apa? Selamat. Sopo sing gak pengen selamat? Wong Indonesia ya akeh sing jenenge selamat tuh. Ya, saking pengennya selamat. Bahkan ada loh yang di KTP-nya itu namanya selamat dunia akhirat. Nah, KTP ini jenenge selamat dunia akhirat. Mantap ya. Baik. Kemudian yang kedua,
rahmat. Siapa yang nggak pengen? Ya, agar mendapatkan rahmat, disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, barokah. Siapa yang nggak pengen mendapatkan keberkahan? Semuanya pengen diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena barokah itu artinya kebaikan yang banyak dan terus menerus. Jadi kalau bisa tingkatan yang pertama lengkap 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini yang paling bagus. Kalau nggak bisa, ya kepanjangan misalkan, ya tingkatan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kalau kepanjangan juga, ya berarti apa? Assalamualaikum. Ya, kepanjangan juga. Ya apa ya? Ya, nyingkate. Ya udah, itu sudah paling ini. Taib. Paling singkat itu sudah. Assalamualaikum. Taib. Kemudian kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka kata beliau tadi apa? Jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perhatikan, menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Kalau memulainya hukumnya sunnah. Baik. Tapi mana yang lebih utama? Saya tanya. Memulai salam atau jawab salam? Memulai ya. Berarti sunnah lebih bagus daripada wajib. Menjawab salam hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah. Yang lebih utama adalah yang memulai. Berarti yang sunnah lebih utama daripada yang wajib. Ya. Nah iya, kan hukumnya sunnah. Membuka pintu wajib. Ya. Khair insyaallah. Intinya bahwa menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Ya, menjawab salam itu hukumnya adalah wajib. Tapi memulai salam itu hukumnya adalah sunnah. Ya, dan yang lebih utama adalah yang memulai untuk salam. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86 ya. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Ya. Apabila kalian diberi salam, maka jawablah yang lebih baik atau minimal yang semisalnya. Nah ini, kalau dia misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minimal berarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kurang. Deus dawa-dawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jawabnya Waalaikumsalam menetok. Ya. Berarti kurang. Baik. Kecuali kalau dia Assalamualaikum, berarti kita Waalaikumsalam, itu sudah cukup. Tapi kalau lebih, maka itu lebih bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu lebih bagus. Baik. Intinya adab yang pertama yaitu apa? Hendaknya bagi kita untuk menyebarkan salam, ya. Nah, ini mari kita praktekkan dalam kehidupan kita, terutama dalam bermasyarakat, ya, dalam bersahabat, ya, sering-sering mengucapkan salam karena di dalam salam itu terdapat doa dan kita semuanya butuh doa tersebut, doa keselamatan, doa kasih sayang, doa keberkahan, ya. Nah, yang kedua, adab, ya, adab bertamu, adab berziarah atau bertamu, ya, ke rumah orang. Kata beliau, as-sani, adab yang kedua, idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'din. Kalau kamu pengen masuk ke rumah orang, maka minta izinlah terlebih dahulu. Ojo langsung nyelonong gitu aja masuk. Waqifan an yaminil bab au yasarih.
dengan berdiri di sebelah kanan pintu atau kiri pintu. Fa in adzina laka dakhalta, kalau sahibul bait mengizinkan kamu masuk, silahkan kamu masuk. Wa in qila laka rji' farji', tapi kalau dikatakan kepadamu pulanglah, maka baliklah. Baik. Jadi ini adab kalau kita mau bertamu ke rumah orang, ziarah ke rumah orang, maka salah satu adab yang perlu kita perhatikan adalah kita minta izin terlebih dahulu. Jangan nyelonong aja. Sebagaimana kata Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 27 Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin dan salam terlebih dahulu. Nah, salamnya bagaimana? Bisa salam, assalamualaikum, gitu ya. Bisa juga dengan bel, biasanya ada belnya kalau rumah. Bisa juga dengan ketok pintu. Karena seperti tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa dalam masalah adab kita punya dua standar. Standar yang pertama adalah dalil, standar yang kedua adalah urf. Dan urf orang berbeda-beda. Zaman dulu belum ada bel, ya kan? Nah, sekarang bel misalkan, atau ketok pintu juga boleh. Makanya kata Imamul Qurtubi dalam tafsirnya, likulli qaumin fisti'adzan urfuhum fil ibarah. Setiap kaum memiliki urf sendiri-sendiri dalam minta izin. Ada yang dengan ketok pintu, ada yang dengan salam, ada yang dengan mencet bel dan sebagainya. Baik. Jadi intinya harus minta izin terlebih dahulu. Jangan asal nyelonong masuk. Nah, ini salah satu hal yang buruk mentang-mentang mungkin kerabatnya sendiri atau mungkin tetangganya, asal masuk itu aja nggak boleh. Sekarang di masyarakat kita kan kadang-kadang karena tetangga sendiri udah langsung asal masuk gitu aja. Itu nggak boleh. Hendaknya bagi kita untuk minta izin terlebih dahulu. Kenapa? Karena bisa jadi sahibul bait di rumah, yang punya rumah, tidak dalam keadaan siap. Mungkin terbuka auratnya, mungkin dalam hal yang tidak lagi pengen dilihat sama orang lain. Kalau kita asal nyelonong, nanti mungkin melihat aurat mereka, lihat rumahnya lagi berantakan, nggak seneng mungkin pemilik rumahnya dan lain sebagainya. Jadi hendaknya bagi kita untuk memperhatikan hal ini, memperhatikan hal ini, yaitu apa? Kita minta izin terlebih dahulu. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal isti'dzanu li ajlil al-basar. Isti'dzan, minta izin itu disyariatkan karena masalah pandangan. Maksudnya jangan sampai nanti kita melihat hal-hal yang bersifat aurat. Kan repot nanti. Asal nyelonong, nggak taunya sahibul bait misalkan dalam keadaan mungkin namanya di rumah mungkin merasa murahnya, mungkin pakai baju santai misalkan, dan lain sebagainya. Ini dijaga di dalam agama Islam. Baik. Kalau dia kemudian yang kedua tadi hendaknya kita ketika minta izin tadi di samping kanan atau samping kirinya pintu, bukan pas depan pintu. Karena tujuan dari minta izin tadi yaitu masalah aurat.
masalah pandangan. Jangan sampai pas buka ini kita melihat langsung dalamnya rumah, gitu. Ya, mungkin rumahnya lagi berantakan, ya kan. Ya. Biasanya kan orang kalau ada tamu baru dibersihin. Kalau nggak ada tamu, yes, gak apa-apa, soma dhewe ae lho. Sopo sing delok. Ya, berantakan ya apa-apa. Pegel apa maning duwe arek cilik. Ya. Nah. Tapi itu tadi. Jadi hendaknya kita berdirinya itu di samping kanan atau samping kirinya pintu, jangan di tengah-tengahnya. Kemudian kalau memang diizinkan silahkan masuk. Karena tadi ya misalkan monggo silakan masuk, ya ayo masuk misalkan, atau monggo terserah, karena ini uruf dikembalikan kepada uruf tadi ya. Tapi kalau sahibul bait misalkan keberatan, misalkan mungkin dia masih capek baru datang, atau dia lagi apa tidur istirahat, ya akhirnya apa dia nggak bisa untuk menyambut tamu tersebut, ya udah hendaknya bagi kita untuk pulang. Ojo ngeyel, wis gak apa-apa tak anteni nang kene. Nah, jangan. Ya. Apalagi kalau dia datang untuk nagih utang. Nah, bapak nggak ada, wis gak apa-apa tak anteni nang kene. Ya, ganti. Ya, bapaknya nggak ada. Tadi ada tapi sakit. Baik. Kata Nabi SAW, "Idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan falyarji." Kalau salah seorang di antara kalian minta izin sudah 3 kali tapi nggak dikasih izin, maka hendaknya dia apa? Pulang. Ya, maka hendaknya dia pulang. Kalau dia sudah ketok 3 kali, ya sudah assalamualaikum 3 kali, kok nggak dibukain, ya maka hendaknya kita pulang. Mungkin nggak ada orangnya, mungkin ada orangnya tapi lagi istirahat, mungkin capek dan sebagainya, ya maka hendaknya bagi kita lain waktu. Dan alhamdulillah pada zaman kita sekarang ini mudah, janjian dulu, bisa pakai apa? HP, nanti saya mau ke rumah misalkan, gampang, ya. Nah, jadi intinya ini adab yang kedua, yaitu adab minta izin, ya. Jangan asal nyelonong saja ketika masuk ke rumah orang. Baik. Kalau memang diizinkan masuk, silahkan masuk. Kalau tidak diizinkan masuk, maka hendaknya kita pulang. Tapi pulangnya dengan lapang dada. Ojo pulang tapi karo gerundel. Waduh, ya. Tiba-tiba apa? Nah, nggak ditemui, ya ngomel-ngomel sendiri misalkan, ya nggak boleh. Baik, yang ketiga adab makan. Nah ini adab penting ini, karena setiap hari pasti makan, makanya ini adab-adab yang sering lah ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, as-salis samillaha fi ibtida'i aklika wa syurbik. Bacalah basmalah, ya ketika memulai makan dan minum, qailan dengan mengatakan bismillah. Cukup sampai situ aja ya, bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yali, dan makanlah dengan makanlah yang terdekat denganmu. Wa idza faraghta fal'aq asabi'ak, kalau selesai makan maka jilatilah ya jari tanganmu. Wa qul alhamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah. Ya, ini adab makan. Makan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Sebagian ulama ada yang mengatakan orang itu bisa makan dan bisa mengeluarkannya, berarti terkumpul padanya 90 macam nikmat. Kita bisa makan itu alhamdulillah.
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang nggak bisa makan. Mungkin nggak ada yang dimakan. Mungkin ada yang dimakan tapi nggak bisa makan. Kayak orang apa? Sakit. Mungkin dia orang kaya. Banyak Pak orang kaya, masya Allah. Ya, dia mau beli apa aja bisa. Tapi ternyata apa? Kok oleh mangan iki, kok oleh mangan iku. Pantangannya banyak. Ya, nah, dari orang kiri, wah, kau nak pantangan. Ya, nah. Baik. Kata beliau, maka kita harus bersyukur dan bisa mengeluarkannya, bisa mengeluarkan makanan tersebut. Itu nikmat dari Allah. Coba bayangkan kalau misalkan kita makan tapi nggak bisa mengeluarkan. Loro Pak. Ada teman itu cerita kerabatnya itu operasi habis ratusan juta. Gara-gara apa? Gak iso ngentut. Gak iso ngentut ya operasi. Kita belas aja. Ya. Ya. Maka harus kita syukuri. Kita bisa makan, bisa mengeluarkan makanan. Ini nikmat dari Allah SWT yang kadang kita lupa, lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Adab yang pertama tadi apa? Baca bismillah. Ketika mau makan jangan lupa baca bismillah. Sebagaimana dalam hadis ya, Rasulullah SAW pernah negur Umar bin Salamah. Dia makannya geratelan gitu, terus ditegur sama Nabi. Ya hulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yali. Wahai bocah kecil. Ini satu faedah penting ya. Kita kalau makan, terutama kalau yang sudah berkeluarga apalagi punya anak, usahakan ya makan itu bareng. Makan itu apa? Bareng. Sekarang kan enggak, kadang-kadang bapak mangan dewe, ibu mangan dewe, anak mangan dewe. Yang satu di kamar, ibu mangane nang dapur. Ya. Yang satu sambil main game. Ya. Nonton TV. Nah, usahakan makan itu bareng. Sehingga momen makan itu bisa dijadikan untuk saling mengingatkan. Ya. Anak misalkan ada gimana ditanya kabarnya, sekolahnya bagaimana tadi di rumah, ya, sama temannya tadi gimana, tengkar enggak. Itu momen pas lagi apa? Makan itu nyantol. Makanya para ulama mengatakan saat paling pas untuk nasehatin anak itu 3. 1, pas lagi makan. Kayak Nabi ini ngasih tahunya pas lagi apa? Makan. 2, pas lagi jalan-jalan, bonceng. Kayak Nabi SAW pernah pas bonceng Ibnu Abbas dinasehatin. Idza sa'alta fas'alillah, wahai anak kecil, kalau kamu minta sama Allah. Kalau kamu minta pertolongan, minta sama Allah. Saat bonceng jalan-jalan. Santai tapi nyantol. Yang ketiga saat anak sakit. Karena sakit itu biasanya manja. Nah, itu saat kita bisa memberi nasihat dia. Itu paling pas untuk apa? Untuk ngasih tahu anak kita. Jadi mendidik anak itu nggak mesti serius gitu loh. Dikumpulin semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu. Wahai anak-anakku, misalkan nggak mesti gitulah ya. Ya. Nah, kita sambil makan ya, sambil tadi jalan-jalan ya, ngobrol santai, tapi memasukkan pesan-pesan apa? Pendidikan. Ya, itu nyantol. Ya, baik. Jadi Nabi tadi mengatakan, wahai anak kecil, kalau kamu makan bacalah bismillah. Nah, ini karena menyebut nama Allah ini membuat barokah. Salah satu barokahnya kalau kita makan kemudian baca bismillah, setan nggak bisa makan bareng sama kita. Ya, tapi kalau sampean nggak baca bismillah, nah, setan itu makan bareng sama kita. Cuma sampean nggak lihat gitu aja. Ya, sebenarnya dia bareng sama kita. Coba kalau sampean tahu setan makan bareng, ya serem kan? Nah, maka untuk mengusir setan supaya nggak makan bareng jatah kita, bacalah bismillah. Ya, ini penting.
supaya barokah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Sungguh berbarokah nama Allah. Jadi nama Allah itu berbarokah. Kalau kita sebut itu membuat barokah. Makanya ketika kita menyembelih suruh baca bismillah. Kalau enggak baca bismillah haram sembelihannya. Ya, makan juga begitu, bikin barokah. Ya, sehingga menyehatkan kita. Sehingga apa yang kita makan ini berguna untuk ibadah kepada Allah SWT. Kita semakin kuat untuk ibadah. Itu yang paling penting, barokah. Ya, banyak orang sekarang makan tapi nggak barokah. Ya, nggak barokah makanannya. Malah bikin males dia untuk ibadah kepada Allah SWT. Mari mangan kewareken, tambah malas ibadah kepada Allah SWT. Tapi kalau dia baca bismillah, dia bersyukur, insya Allah mudah-mudahan makanannya berbarokah, membuat dia semakin kuat untuk ibadah. Ini penting nih. Tujuan kita makan, tujuan kita minum itu jangan cuma sekedar untuk seneng-seneng toh. Tapi jadikan makanan kita, minuman kita itu sarana supaya kita bisa kuat dalam ibadah. Coba bentar lagi waya Dzulhijjah, waya kurbanan, sering nyate, sering makan daging. Nabi SAW mengingatkan, ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal berapa? 11, 12, 13. Hari-hari tasyrik adalah ya hari makan, minum. Tapi nggak cukup sampai di situ toh. Wa dzikrin lillah. Zikir kepada Allah. Maksudnya apa? Jadikan makan dan minum kita boleh bersenang-senang di hari-hari tasyrik, di hari raya, dan memang dianjurkan. Tapi jangan cuma untuk bersenang-senang saja. Ya, jadikan itu sebagai sarana kita mengingat Allah SWT, beribadah sama Allah SWT. Nah, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga adalah wakul biyaminik. Makanlah pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Ya, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Sebagaimana dalam hadis, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Janganlah seorang di antara kalian makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Kita nggak boleh niru setan. Kita nggak boleh. Perbuatan-perbuatan setan itu tercela, tidak boleh kita tiru. Ya, justru kita harus menyelisihi setan, menjadikan dia musuh kita. Inna syaitana lakum adu, fattahiduhu aduwa. Setan itu adalah musuh kalian, jadikan dia musuh. Jangan malah ditiru. Lebih parah lagi, malah dijadiin nama makanan. Rawon setan. Ini Indonesia yang aneh-aneh ya. Ya. Aneh-aneh. Rawon setan. Ada mie neraka. Ya. Ya ada. Sambal jahanam. Nah. Ya. Nah. Ya. Bakso apa? Ya. Mercon. Nah, yang macam-macam. Ya. Dulu ada itu di Gresik itu ada dulu gitu. Tempat makan namanya Majelis Mie. Itu macam-macam tuh. Mie surga, mie neraka. Ya. Tapi kayaknya ada yang ngasih tahu ya. Sekarang ganti. Ya, sekarang ganti. Majelis Mie namanya. Ya, Majelis Mie. Majelis ilmu ya. Ya, Majelis Mie. Baik. Kemudian yang ketiga, makanlah yang terdekat. Jangan yang jauh-jauh dulu. Yang paling terdekat dengan kita dulu. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau selesai maka dicilati. Ya, ini juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya barokah dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah
ya mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita. Makanya dalam hadis, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aqlata fayahmaduhu 'alaiha. Ya, Allah itu ridho dengan seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, sudah bisa apa? Makan. Nah, ini yang sering kita lupakan. Kita ini kadang makan ya kurang bersyukur. Wis iso makan sik kurang ae. Kurang enak lah, kurang ini, kurang itu. Ya, kurang bersyukur. Coba kita perhatikan, masih banyak saudara-saudara kita nggak bisa makan. Alhamdulillah 3 kali sehari. Ya. Ya, walaupun utang nak mburi, yes. Bayarnya urusan mburi. Keris. Baik. Selanjutnya ar-rabi' yang keempat, ya, adab berbicara. Takallam bi thayyibil qawli fi khair. Berbicaralah dengan ucapan yang baik. Wahfid sautaka mutamahhilan fi hadisi. Pelankan suaramu, enggak usah teriak-teriak. Mutamahhilan fi hadisi. Ya, pelan-pelan suaranya. Maksudnya kalau tadi nadanya ya, enggak usah keras-keras. Ngomongnya juga enggak usah terlalu cepat. Ya. Wa ansit liman kallamaka muqbilan alaih. Dengarkan baik-baik orang yang berbicara denganmu. Kalau ada orang ngajak bicara, dengarkan baik-baik. Jangan dikacangin. Ya. Wala tuqati'hu, jangan memutusnya dia, memutus pembicaraannya. Belum selesai diputus. Wala tataqaddam baina yadail akbari bil kalam, dan jangan mendahului orang yang lebih tua dalam pembicaraan. Baik. Jadi ini beberapa adab ya dalam berbicara. Yang pertama, ngomong yang baik. Jangan ngomong-ngomong yang dosa, ngomong yang kotor. Ini perlu diperhatikan karena kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Maka kita harus hati-hati dalam berbicara. Falyakul khairan au liyasmut. Ya, ngomonglah yang baik atau mendingan apa? Diam. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam daripada ngomong yang kotor, yang dosa. Ya, nah ini perlu diperhatikan. Banyak orang itu diseretin neraka gara-gara nggak bisa menjaga lisannya. Ya, ghibah, namimah, dusta, menyakiti orang dan sebagainya. Kemudian tadi wahfid sauta, lembutkan suaramu. Maksudnya nggak usah terlalu keras-keras, kenceng-kenceng. Sebagaimana kata Luqman kepada anaknya ya, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Pelankan suaramu. Nggak usah teriak-teriak, apalagi bentak-bentak. Ya, nggak usah. Ya. Baik. Kemudian wa ansit liman kallamaka muqbilan alaih. Ini penting nih. Dengarkan kalau ada orang ngomong sama kamu, dengarkan baik-baik. Jangan apa? Dicuekin. Ini sering nih. Ada orang ngomong sama kita tapi kita cuekin. Akhirnya orang tersebut apa, sakit hati. Yang paling sering siapa ini? Suami istri kadang juga gitu. Lagi asik sama istri keduanya, HP, istrinya cerita, dia main HP kadiringekno, ya, tahu-tahu tiba-tiba jaluk duit padahal, pas ditagih, ya, kapan aku ya, gak sadar dia, karena lagi asik sama tadi, ya. Nah, begitu juga ya seorang istri, ketika suami misalkan ngajak berbicara, maka hendaknya perhatikan baik-baik, ya. Anak juga demikian. Sekarang banyak anak budek gara-gara asik sama gamenya, gadgetnya. Nah ini
Jadi kalau ada orang cerita sama kita, perhatikan baik. Walaupun kita sudah tahu apa yang dia sampaikan. Anak misalkan cerita sama kita, kadang dia cerita, oh di rumah, tadi di sekolah begini. Kadang ceritanya nggak penting gitu ya, tapi dengarkan untuk menjaga apa? Perasaan dia. Ini penting nih. Rasulullah SAW dulu, Aisyah cerita panjang lebar tentang 11 tipe suami istri. Panjang, itu hadis Ummu Zara. Hadisnya panjang. Cerita didengerin sama Nabi. Setelah cerita, Nabi komentar, kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar. Aku bagimu seperti Abu Zara kepada Ummu Zara. Ya. Nah. Dulu juga ada Atta. Dia pernah mengatakan, inilah astami'u kalamal fata wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Aku dengarkan baik-baik ucapan seseorang. Walaupun aku sudah tahu ucapan orang tersebut sebelum dia dilahirkan. Sebelum dia lahir, saya itu sudah tahu sebenarnya. Cuma saya dengarkan. Untuk apa? Jaga perasaan. Nah ini kita kadang-kadang jaga perasaan ini kurang. Jaga perasaan ini kurang. Ada teman cerita dengan semangat 45, ya. Oh, dia kira kita akan terima kasih karena mendapatkan info terbaru, terupdate. Nggak taunya dengan santai kita bilang ketinggalan zaman. Aku ngerti. Ya, di si anak aku malah timbang sampean. Nah, itu nggak tahu hatinya langsung ya pecah. Ya. Baik. Kemudian apa tadi? Jangan kamu memutus pembicaraannya. Kalau orang lagi ngomong, jangan diputus di tengah-tengah. Biar selesai sampai titik, bukan koma. Ya. Kemudian jangan mendahului orang yang lebih tua. Maksudnya kalau memang ada yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Karena al-barakatu fi akabirikum. Keberkahan itu pada orang yang lebih tua di antara kalian. Yang kelima, adab tidur. Idza ataita madji'aka fatawadda wa nam ala shikkikal ayman watlu ayatal kursi marratan wajma' kaffayka waqra' fihima suratal ikhlas wal muawwidhatain wanfus fihima wamsah bihima mastata'ta min jasadik taf'alu dzalika salasan. Kalau kamu mau tidur, maka wudhulah terlebih dahulu. Ini adab tidur nih. Wudhu dulu supaya kita tidur dalam keadaan apa? Suci. Ya, supaya kita tidur dalam keadaan suci. Wudhu seperti wudhu halnya kita akan sholat. Wanam ala syikikal ayman. Tidurlah dengan ya baring ke kanan. Karena kalau tidurnya model begini biasanya nggak pulas, ya nggak pulas. Dan memang kita dianjurkan oleh syariat itu tidur ojo akeh-akeh, tidur secukupnya saja. Ya, watlu ayatal kursi marratan, bacalah ayat kursi, ya ayat kursi Al-Baqarah ayat 255, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan seterusnya. Karena ini ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an adalah ayat kursi. Kemudian wajma' kaffaika, ya, kumpulkan dua telapak tanganmu, maksudnya dirapatkan begini. Ya, dirapatkan begini. Kemudian waqra' fihima suratal ikhlas wal muawwadhatain. Bacakan, ya, setelah dikumpulkan begini dua telapak tangan, bacakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, wal muawwidhatain, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Ya, nah, jadi baca surat Al-Ikhlas, kemudian baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, wanfus fihi tiup. Ya, kemudian ditiup. Wamsah bihima mastata'ta min jasadik. Kemudian diusapkan ke badan.
semampunya. Semampunya. Nggak perlu sampai ke kaki-kaki. Semampunya saja. Jadi badan kita udah. Taf'alu dzalika salasan, lakukan hal itu 3 kali. Ya. Nah, 3 kali. Insyaallah kalau kita melakukan adab ini, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Ya, melindungi kita dari mimpi-mimpi yang buruk, menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita memperhatikan adab-adab ini. Kemudian yang keenam, adab bersin. Idza atasta faghatti wajhaka biyadika aw bisawbika wahmadillaha fa in shammataka ahadun faqala yarhamukallah faqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Jika kamu bersin, maka tutuplah wajahmu dengan telapak tanganmu atau kainmu. Ya. Sebagaimana dalam hadis ya disebutkan oleh Abu Hurairah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw saubihi. Nabi itu kalau bersin maka menutup ya dengan menutup wajahnya dengan telapak tangannya atau dengan kain bajunya. Supaya apa? Supaya tidak muncrat ya. Nah, ini apa yang keluar dari hidungnya ini biar nggak muncrat. Karena ini yang bikin virus. Itulah kenapa ya salah satu keindahan dalam syariat Islam, sebelum kita ada yang masker dan sebagainya, ini kalau kita terapkan ini anjuran bagi kita untuk memakai masker di tengah pandemi dan sebagainya ya, karena yang bikin virus dan sebagainya itu yaitu yang keluar dari apa? Hidung tadi. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Menutup ketika bersin, suruh apa? Nutup ya, supaya itu tidak mengena kepada yang lainnya ya. Baik, kemudian kita mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena bisa bersin itu adalah nikmat dari Allah SWT. Makanya kalau habis bersin itu kan pelong kan, legong. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Kalau kalian bersin maka hendaknya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Terus teman yang dengar hendaknya menjawab apa? Yarhamukallah. Karena kita didoakan, maka jawablah yahdikumullah. Enak. Dalam Islam itu saling apa? Mendoakan antara satu dengan yang lain. Ya, karena kita sesama Muslim harus saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Baik. Yang ke-7, adab menguap. Nah, Islam itu masya Allah, adab bersin dibahas, adab menguap dibahas, adab qadhaul hajah dibahas, bahkan maaf, adab ngentut aja dibahas loh. Ya, masya Allah. Begitu detailnya agama Islam. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Ya, enggak ada di agama-agama yang lain sedetail agama Islam, enggak ada. Tunjukkan agama-agama yang lain serapi sedetail agama Islam, enggak akan dapat. Ini hanya ada di dalam agama kita, yaitu agama Islam, ya, yang sempurna. Baik, adab menguap dibahas. Ruddat tatha'ub mastata'ta. Tahanlah menguap semampumu. Ya, wa amsik biyadika ala fi. Tutuplah dengan telapak tanganmu. Wala takul dan jangan kamu mengatakan apa? Baik. Sebagaimana dalam hadis, idza tasa'aba ahadukum, kalau seorang di antara kalian menguap, falyumsik biyadihi ala fi. Ya, maka hendaknya menahan dengan tangannya. Ya, mulutnya itu ditutup dengan telapak tangan. Fa innasyaitana yadkhul, karena setan masuk. Setan bisa masuk. Ya. Kenapa? Karena menguap itu tanda kemalasan, dan kemalasan itu tanda dari setan.
Beda sama bersin. Kalau bersin itu setelah bersin kita semakin semangat. Tapi kalau menguap tandanya apa? Ngantuk. Pemaning pas taklim angop terus, yes. Itu kata setan itu. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, an-nu'asu fi majalisil ilmi minasyaiton. Ditulis itu. Itu ucapan Imam Ibnul Qayyim, bagus itu. Ngantuk di majelis ilmu itu dari setan. Ya, dalam bukunya Zadul Ma'ad. Omongan Ibnul Qayyim loh ya, bukan aku loh ya. Aku nukil tok ae. Ya. Jadi kalau ada yang ngantuk, itu dari setan loh, Mbak, gitu ya. Baik. Kemudian jangan mengatakan apa? Fa idza qalaha dhahika minhu syaitan. Karena dalam sebuah hadis dikatakan kalau ada orang nguap terus dia mengatakan biasanya kan angop iku angope tambah dibuanterno biasanya. Ya. Itu kata Nabi SAW, kalau dia bilang seperti itu, setan tertawa. Diguyu sampean karo setan. Ya. Karena berarti apa? Jebakannya setan apa? Berhasil. Males temen berarti wong iki. Nah. Baik, jadi ini adab apa? Menguap. Baik, ke-8. Adab bermajlis. Idan tahaita ila majlisin fasallim. Kalau kamu datang ke majelis, ya seperti majelis ilmu ini, fasallim, maka ucapkan salam. Ya. Nah, kita baru ketemu sama teman kita, ya, salam dulu. Wajlis haitsu yantahil majlis. Dan duduklah di tempat yang ada. Maksudnya jangan nyela-nyela orang, ya, wis terlambat tapi maunya yang di depan. Nah, wala tajlis bainas syamsi wadzil. Jangan kamu duduk antara matahari dan bayangan, karena itu ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dzaka majlisus syaitan. Itu adalah majelisnya setan. Wala tufarriq bainas naini illa bi idznihima. Jangan kamu memisahkan antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Ya, karena mungkin ada orang itu apa ya, nggak mau dipisah. Ya, mungkin dia sama temennya akrab gitu ya. Biasanya maunya deketan, ya, maunya deketan. Maka jangan kamu pisah antara dua orang kecuali kalau orangnya apa? Mengizinkan. Ya. Wala yuqimu ahadan min majlisih. Jangan kemudian kamu ngusir orang untuk berdiri lalu kita tempati, enggak boleh, itu ada larangannya. La yuqimur rajulur rajula summa yajlisu fi walakin tawassau wa tafassahu. Janganlah seorang itu menyuruh orang lain berdiri supaya tempatnya mau ditempati sama dia. Ngusir istilahnya. Ya. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena itu menyakiti perasaan dia, bikin dia gerundel. Iki uangnya tes teko tambah ngusir-ngusir aku, ya kan gitu biasanya. Nah, ini nggak boleh dia. Nah, wafsah liman dahal, berikan kelonggaran. Kalau ada misalkan tempatnya sempit, terus baru ada yang baru datang, berarti apa? Berikan kelonggaran. Ya, sebagaimana dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berluas-luaslah, maka berluas-luaslah. Ya, ayo merapat misalkan. Kasihan yang baru apa? Datang. Nah, itu kita merapat. Ya, kalau dibilang seperti itu, bilang. Itu salah satu adab. Ya, salah satu adab. Wadhkurillah, dan zikirlah kepada Allah. Jadi jadikan majelis kita itu majelis untuk mengingat Allah. Seperti dulu para ulama ya. Ta'alau najlis nu'min sa'atan. Ayo kita duduk-duduk itu untuk menambah iman. Jangan duduk-duduk nambah dosa. Ngerumpi, ngalor, ngidul, ngomongin orang, ya, apalagi update berita, gosip. Nah,
Nah ini gosip artis lagi, ya, nggak ada faedahnya. Apa namanya, infotainment ya, infotainment. Itu malah nambah dosa. Itu ghibatainment itu, ya. Jadi jangan jadikan majelis kita itu majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, ya. Nah, kalau kita berada di majelis nggak dapat faedah di dalamnya, tinggalkan majelis itu. Itu pesannya Imam Malik. Kata Imam Malik, jangan kamu keluar rumah kecuali ada kebutuhan, dan jangan kamu bermajelis di suatu majelis yang kamu tidak mengambil faedah di dalam. Kalau kita kumpul-kumpul terus nggak ada faedahnya, tinggalkan. Ya, sekarang banyak acara-acara kumpul-kumpul, gak ada faedah. Ngapain? Habisin waktu, tinggalkan. Apalagi cuma nambah dosa. Reuni-reuni, gak ada faedah, misalkan. Atau grup-grup yang gak ada faedahnya, tinggalkan. Ya, kalau kita pengen selamat. Ya, karena perkumpulan-perkumpulan yang hanya menambah dosa itu akan menodai hati kita, membuat keras hati kita. Ya, mempengaruhi diri kita, mau tidak mau. Baik. Kemudian wa aqalluhu kafaratuhu, yang paling ringan setidaknya minimal adalah jangan lupa membaca doa kafaratul majlis. Apa doa kafaratul majlis? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semarilan iki. Nah, ya, kurang titik menelah. Baik, yang ke-9. Adab jalan. Kita berada di jalan. Ya. Nah, penting nih, terutama yang bapak-bapak yang suka biasanya nongkrong di pinggir jalan. Nah, a'tit tariqa haqqahu, berikan hak jalan. Hudza basarak. Ya, tundukkan pandanganmu. Wa kuffal adha, jangan menyakiti orang. Wa ruddas salam, jawablah salam. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintahkan orang kepada kebaikan dan laranglah orang dari kemungkaran. Ini hak-hak ini ada dalam, atau adab-adab ini ada dalam hadis. Nabi mengatakan iyyakum wal julusa fit turuqat, jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, itu aslinya nggak bagus gitu ya. Nabi melarang itu, duduk-duduk di pinggir jalan. Wong Indonesia pakai malan, ya, bikin meja-meja, ya, nongkrong pinggir jalan. Nah, sebenarnya itu nggak bagus, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para sahabat mengatakan malana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Kami nggak ada tempat yang lain wahai Rasul, ya, untuk ngobrol, adanya di situ. Gimana? Maka Nabi mengatakan fa idza abaitum illal majalis fa'atut tariqa haqqah. Kalau memang kalian enggak ada tempat yang lain, maka kalau memang nongkrong di situ, berikan hak-hak jalan. Terus para sahabat bertanya, "Wa ma haqqut tariqi ya Rasulullah?" Apa hak jalan wahai Rasulullah? Pertama, tadi ghadzul basar, tundukkan pandangan. Biasanya kan orang kalau di pinggir jalan, akeh orang lewat. Terutama nih kalau sekarang, maaf ya, yang pakai sepeda motor, emak-emak, ibu-ibu, ya, kadang-kadang tersingkap apanya? Auratnya. Ya kan? Nah, ini kita tundukkan pandangan. Jangan malah dipelototi. Nah, ya. Nah, nih yang pertama, ghadzul basar. Yang kedua, kaful ada, tidak menyakiti orang. Nah, kalau ada orang lewat, ojo diganggu. Ini biasanya arek enom ini biasanya ganggu nih. Ono cewek lewat, sweetie, sweet, ini mengganggu dengan ucapan atau mengganggu dengan perbuatan. Digodain, dibegal, ya, nggak boleh. Taib, dipalak, ya, suruh berhenti, jaluki duwike, nggak boleh. Waruddas salam, menjawab salam, karena memang kalau ada orang yang lewat, yang salam itu mestinya siapa?
yang lewat, yang naik kendaraan. Kita menjawab. Tapi kalau misalkan dia nggak salam, kita yang salam, boleh apa enggak? Boleh. Ya. Kemudian memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Ya. Nah, misalkan ya mungkin dia tanya tentang masjid, ya kita tunjukkan. Ya, masjidnya di sini, tunjukkan. Ojo malah di sasarno. Ya. Baik, yang terakhir, adab yang ke-10. Adab berpakaian. Ilbasil jamila minats thiyab. Pakailah pakaian yang bagus, yang menutup aurat. Karena tujuan inti dari pakaian itu adalah menutup aurat. Pakai yang bagus, nggak apa-apa, Bang. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ini bukan kesombongan ya. Kalau ada orang pakai baju rapi, ya, baru bagus, nggak apa-apa. Ya, nggak ada masalah. Itu bukan termasuk kesombongan. Wa afdhaluhal abyad. Yang paling afdal lagi kalau warnanya putih. Yang dimaksud untuk laki-laki ya. Kata Nabi SAW, ilbasu al-bayad min siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah yang warna putih, ya, dan berikanlah kafan mayit kalian dengan warna putih. Wala yujawiz ka'baika sufla. Janganlah celanamu, sarungmu, bajumu menutupi, ya, mata kaki. Ini juga untuk yang laki-laki ya. Yang untuk laki-laki, karena Nabi SAW mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian yang menutupi mata kaki, ya, isbal namanya, itu diancam oleh Nabi di neraka. Ya. Nah, enggak boleh. Tapi ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan kudu isbal malah. Ya. Kudu isbal. Karena kaki termasuk bagian dari aurat. Sekarang banyak yang kebalik. Ya, sing isbal sing lanang, sing nyunah malah sing wedok, sing setengah betis. Nah, bahkan lebih parah lagi kadang, ya, setengah paha kadang malahan. Ya, naudzubillah min dzalik. Wabda biyaminika lubsa wa bishimalika khal'a. Ya, dahulukan yang kanan kalau make. Kalau melepas, dahulukan yang kiri. Karena Rasulullah itu mencintai mendahulukan yang kanan. Ya, mendahulukan yang kanan. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tanaulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah itu senang mendahulukan yang kanan. Ketika nyisir, dahulukan yang kanan. Ya, pakai sandal, dahulukan yang kanan. Kemudian bersuci, misalkan wudu, itu dahulukan yang kanan. Ya, jadi hal-hal yang baik hendaknya mendahulukan yang kanan. Baik, itu beberapa adab yang penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ya bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan yang paling penting kita bisa ngamalkan adab-adab ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang diamalkan. Percuma kita belajar tapi enggak diamalkan. Jadi mari kita amalkan adab-adab ini sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik. Alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini untuk biar tahu nyantol apa enggak pelajarannya, kita kasih ya. Nah, salam ya, biasanya itu jawab salam itu kan waalaikumsalam, itu ada yang jawab itu alaikumsalam, itu sama apa enggak artinya? Enggak pakai mau, tapi alaikum. Enggak apa-apa. Ya, alaikumussalam atau waalaikumsalam, enggak apa-apa. Itu sama artinya. Sama aja.
Maka kalau ada wa berarti artinya dan bagi kamu juga gitu. Nah, tapi alaikumussalam itu juga tidak mengapa. Tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Wallahu a'lam. Udah? Berarti saya yang tanya sekarang. Taib. Tadi di awal kita sampaikan keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebelum bahas ini tadi ya. 10 awal bulan Dzulhijjah ada keutamaannya. Siapa yang bisa nyebutkan? Oh, ini Ustadz ya. Ayo Ustadz. Nah, hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus keutamaannya masuk siji tok. Ngarang nih gue. Tadi saya nggak nyampaikan itu. Ya udah nggak apa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Wal fajar walayalin ashr. Ya, baik. Dan Allah kalau bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan apa? Penting. Baik. Tadi juga sudah kita bahas amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Baik. Ibu-ibu ada yang jawab? Enggak. Ada mic-nya enggak? Enggak ada. Ya udah langsung aja deh. Masuk bapak-bapak tau ya. Kenaan lan. Bu, amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah apa saja? Ya. Ya. Terus amalan di bulan Dzulhijjah. Amalan yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah. Puasa, betul. Terus ya, terus banyak istighfar. Terus nah, berzikir. Loh, mati rek. Taib, bertakbir. Terus banyak berdoa. Terus apa lagi? Ya, kurban. Kurban apa? Kurban perasaan tak kurban hewan. Haji dan umroh, ya, masya Allah. Taib, ahsant. Taib, mana ada yang sih? Taib. Tadi kita sampaikan ini, Mbak ya. Kita sampaikan bekal untuk menyambut bulan Dzulhijjah apa saja. Ada 3 bekal ya kalau nggak salah tadi ya. Nah, dah, iki ilmune nak nggone tulisan, gak nyatet ya. Ilmu doa ya, doa supaya kita dipertemukan. Nah, coba. Baik, sekarang yang ibu-ibu, ibu. Sebutkan keutamaan menyebarkan salam. Tadi kita sampaikan. Ya. Keutamaan salam apa saja? Ayo. Saya mana. Biar nggak rame-rame. Satu saja. Mana? Mendoakan keselamatan. Oh ya. Mendoakan kasih sayang Allah. Mendoakan diberi keberkahan oleh Allah. Itu isi salamnya. Ya, keutamaannya apa, Bu? Menambah hubungan penuh kasih sayang. Oh, masya Allah ya. Berarti sering-sering salam sama suami, Bu. Ya. Terus. Ben dikai duit ya. Terus. Menambah rasa cinta, keakraban.
Ya, terus menggugurkan dosa, menggugurkan dosa-dosa. Ya. Terus memudahkan masuk surga, Masya Allah, nggih. Betul, Masya Allah. Taib. Ya. Taib, selanjutnya apa lagi ya? Apa saja adab-adab makan yang ya, jadi bapak-bapak ya, ya yes. Gampang ya Pak. Satu, Bismillah, betul. Menggunakan tangan kanan. Tangan kanan. Kemudian makan dari yang terdekat dulu. Terus Jika selesai menjilati jemari dan mengucapkan alhamdulillah. Nah, Masya Allah ya. Sesuai. Barakallahu fiik. Taib. Ayo yang ibu-ibu, sebutkan 10 adab sehari-hari yang tadi kita bahas. Apa saja? Iya. Kan judulnya 10 adab sehari-hari kan? Nah, apa saja 10 adab sehari-hari tadi? Ayo siapa yang bisa? Sing banter suara nih yang biar dengar. Ada? Hah? Adab. Perasaan nomor 1 bukan adab bertamu. Adab apa? Adab salam. Adab bertamu. Adab makan. Adab berbicara. Adab tidur. Adab bermajelis. Berpakaian. Ya. Mas. Adab di jalan, ya. Nah, Masya Allah. Ada? Sudah. Taib. Ya, demikian yang sudah kita yang bisa kita bahas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan bisa kita amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.